sempurna. Upasaka Pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, terimalah salam kasih dalam nama Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Suatu karma baik karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan punya kesempatan untuk bersama-sama mendaraskan parita, kemudian praktek langsung damai, yaitu dengan meditasi, kemudian membahas dhamma pada waktu yang tepat. Tidak lupa saya ingatkan kembali tentang bahwa di bulan Mei ya, tentunya seluruh umat, terutama di Indonesia, seluruh umat Buddha di Indonesia sangat menantikan ya sebuah perayaan hari raya, yaitu hari raya Waisak, di mana perayaan hari raya Waisak ini sebagai wujud terima kasih kita kepada Guru Agung junjungan kita, yaitu Sang Buddha, di mana dalam peristiwa tersebut yaitu berkaitan tentang kelahiran dari Bodhisattva Siddhartha Gautama, kemudian pencapaian betapa Siddhartha Gautama yaitu pencapaian menjadi Buddha, kemudian peristiwa parinibbana Sang Buddha, dan memang ini sesuatu yang menakjubkan, dan semua ini terjadi di bulan yang sama, yaitu di bulan pada saat bulan purnama ya. Semoga ini menjadi semangat untuk kita untuk tetap terus belajar dan mempraktekkan Dhamma. Melanjutkan kepada materi yang kemarin berkaitan tentang Anagga Sutta ya. Guru Anagga merupakan salah satu kehidupan lampau dari Sang Buddha. Guru Anagga merupakan salah satu brahmana yang memiliki banyak murid ya, dan tentunya ini hal yang perlu kita pelajari bersama tentang nasihat-nasihat dari Guru Anagga. Dari zaman Buddha menceritakan ya kembali tentang Guru Anagga kepada para bhikkhu ya. Dan ini terjadi, khotbah ini disampaikan di Kosala ya, kerajaan Kosala, sekarang tempatnya di daerah Pradesh, di perbatasan India dan Nepal. Dan sekarang untuk masuk ke Nepal harus itu ya, harus melewati imigrasi, dan ini menjadi dua ya sekarang ya. Dulu kan satu, India itu satu, dan sekarang antara Nepal dan India itu menjadi negara-negara yang terpisah. Nah, khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu sebagai berikut: para bhikkhu, terdapat guru bernama Anagga, pendiri seorang guru spiritual, seorang yang tanpa nafsu dan kenikmatan indria. Guru Anagga memiliki ratusan siswa yang kepada mereka ia mengajarkan Dhamma sebagai berikut. Para brahmana, kehidupan manusia adalah sangat singkat, terbatas, cepat berlalu, memiliki banyak penderitaan dan banyak kesengsaraan. Seseorang harus memahami hal ini dengan bijaksana. Ia harus melakukan apa yang bermanfaat dan menjalani kehidupan yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, karena tidak ada yang terlahir
yang dapat membebaskan diri dari kematian. Jadi setiap kelahiran pasti ada kematian. Kehidupan manusia itu sangat singkat ya. Ya kita rasakan bersama, sungguh cepat ya. Sepertinya baru saja kemarin ya. Kita bersama-sama melewati usia anak-anak ya, anak-anak remaja kemudian. Waktu terasa sangat cepat. Dan ini merupakan salah satu perenungan dari kehidupan manusia ini, merupakan sangat singkat, terbatas dan cepat berlalu ya. Banyak penderitaan dan kesengsaraannya, dan tentunya dalam menjalani kehidupan sebagai manusia saling bersedia antara kebahagiaan dan penderitaan ini saling bersatu ya. Tetapi selama kita menjadi manusia, melakukan hal baik, maka akan mendapatkan karma yang baik juga. Seseorang harus memahami hal ini dengan bijaksana ya. Bijaksana di sini yaitu memahami bahwa mengerti betul antara perbedaan perbuatan baik dan perbuatan buruk, sehingga kita dapat melewati segala permasalahan yang dihadapi dengan bijaksana. Karena kehidupan manusia ini sangat singkat, maka harus melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, terlebih lagi bermanfaat untuk makhluk lain, dan menjalani perilaku moralitas. Kenapa menjalankan ini? Karena di setiap kelahiran pasti tidak akan terbebaskan dari kematiannya. Buddha mengibaratkan seperti ini, seperti sapi di tempat penjagalannya. Setiap langkah kita menuju kematian. Sekuat apapun mantra, secanggih apapun alat, tidak akan bisa membebaskan setiap makhluk, ya, setiap manusia dari kematian. Kematian bisa datang, bisa juga bulan ini, bisa juga minggu ini, bisa juga hari ini, bahkan kematian bisa juga datang setelah kita berkumpul di sini. Jadi alangkah baiknya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Salah satunya yaitu dengan menjaga moralitas dengan baik. Ketika moralitas terjaga dengan baik, maka akan mendukung kita untuk mempraktekkan dhamma, yaitu salah satunya dengan mempraktekkan meditasi. Dengan memahami meditasi dan mendapatkan ketenangan ini sebagai modal agar kita dapat menghadapi kematian. Salah satu contoh ketika kita mempersiapkan menghadapi kematian yaitu dapat tidur dengan nyenyak ya. Sehingga ketika kita dapat tidur dengan nyenyak, maka akan mengkondisikan batin kita untuk tenang. Kembali saya ingin mengingatkan tentang pesan-pesan dari Guru Araka ya, berkaitan tentang hidup sebagai manusia ini sangat singkat ya. Perumpamaan yang pertama yaitu kehidupan manusia bagaikan setetes embun pagi di ujung helai rumput. Kita
rumput ada sebetulnya butiran embun pagi akan cepat hilang ya pada saat matahari terbit ya, cepat sekali. Nah, perumpamaan kehidupan manusia seperti itu, maka karena kehidupan manusia cepat berlalu dan terbatas, banyak penderitaan dan banyak kesengsaraan, seseorang harus memahami hal ini dengan bijaksana. Maka ia harus melakukan segala sesuatu yang bermanfaat dan mempraktekkan moralitas, karena di setiap kelahiran pasti akan ada kematian. Berkaitan tentang kematian, ini merupakan salah satu arti dari duka ya. Kemudian perumpamaan yang kedua, kehidupan manusia bagaikan butiran air hujan ya, yang turun ya. Kita dapat membayangkan bersama tentang air hujan yang menetes ya, menetes dan menetes ke dalam air itu menimbulkan gelembung ya. Gelembung airnya akan cepat lenyap dan tidak bertahan lama. Seperti itulah perumpamaan kehidupan sebagai manusia ya. Maka selagi kita masih menjadi manusia, diharapkan melakukan hal-hal baik dan mempraktekkan moralitas, karena kita memahami bahwa di setiap kelahiran pasti akan ada kematian. Kemudian perumpamaan yang ketiga yaitu bagaikan garis yang digoreskan di atas air dengan sebatang kayu. Kita bayangkan bersama ketika kita mendapatkan kesempatan di sungai ya, kita menggoreskan kayu di atas permukaan air, garisnya pasti ada tapi cepat sekali ya. Dengan cepat akan lenyap dan tidak bertahan lama. Begitu juga kehidupan sebagai manusia, tidak bertahan lama dan sangat cepat ya. Maka kita hendaknya melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mempraktekkan moralitas, karena di setiap kelahiran pasti akan ada kematian. Kemudian yang selanjutnya, perumpamaan yang selanjutnya tentang kehidupan sebagai manusia yaitu bagaikan seorang ya, bagaikan ini sekelum kuda ya, bagaikan sekelum kuda ya. Ini dapat kita bayangkan ketika kita lagi batuk ya, cepat sekali ya mengulung itu ya, mengulung ludah dan mengeluarkannya cepat sekali ya. Kita batuk, mengulungkan ludah terus mengeluarkannya. Segumpal lidah di ujung lidahnya dan meludahkannya keluar tanpa kesulitan. Berarti sangat cepat sekali ya. Nah, begitulah juga kehidupan sebagai manusia ya, yaitu berlangsung sangat cepat ya. Maka pesan dari guru Araka, hendaknya melakukan hal-hal baik dan mempraktikkan moralitas agar kita memahami bahwa di setiap kelahiran pasti akan ada kematian. Kemudian perumpamaan yang selanjutnya yaitu bagaikan sepotong daging yang dipotong kecil-kecil ya, daging yang dipotong kecil-kecil kemudian dipanaskan di sebuah tungku besi ya. Ketika terus dipanaskan sepanjang hari akan cepat lenyap ya dan tidak bertahan lama. Demikian
Demikian juga kehidupan manusia berlangsung sangat singkat. Maka hendaknya selama kita masih memiliki kesempatan menjadi manusia, hendaknya melakukan hal-hal yang baik dan memperhatikan moralitas. Karena kita pahami bersama di setiap kelahiran pasti akan ada kematian. Kemudian perumpamaan selanjutnya yaitu bagaikan seperti sapi di tempat penjagalan ya. Kehidupan manusia itu seperti sapi di tempat penjagalan ya. Bagaikan seekor sapi, ketika seekor sapi yang akan disembelih sedang dituntun menuju rumah penjagalan ya, kaki manapun akan diangkat ya. Ia mendekati penjagalan ya, mendekati kematian. Demikian pula kehidupan kita berlangsung sangat singkat. Kita dapat membayangkan ya, bagaimana seekor sapi ya di tempat penjagalan yang dipaksa untuk masuk ke dalam salah satu alat, dan alat tersebut penuh dengan penuh dengan penderitaan, dan ketika sapi itu melewati alat tersebut maka akan tentunya meninggal. Ketika kita memahami hal ini, bahwa hidup ini sangat singkat, maka sekuat apapun mantra, secanggih apapun alat, tidak akan dapat membebaskan manusia dari kematian. Dengan memahami hal ini, hendaknya kita melakukan hal baik dan memperhatikan moralitas agar kita dapat memahami bahwa di setiap kelahiran pasti akan ada kematian. Berkaitan tentang kehidupan manusia ini sangat singkat, ada sebuah penjelasan di dalam Cakrowati Sihananda Sutta ya, berkaitan tentang umur manusia ya. Umur manusia di mana pada saat itu memiliki umur yang panjang, kemudian lambat laun kehidupan sebagai manusia ini berkurang. Umurnya itu berkurang ya, disebabkan karena apa? Karena pelanggaran dari moralitas. Baik, kita akan bersama-sama memahami tentang alasan atau mengapa umur manusia ini menjadi sangat pendek ya. Sekarang umur manusia paling sekitaran 80 ya, paling tua sekitar umur 80. Ada sejarahnya tentunya di dalam Cakrowati Sihananda Sutta ya. Pada saat itu ada seorang raja bernama Delhaneni ya. Raja memerintahkan semua menteri dan berkumpul dan berkonsultasi dengan mereka dengan menjelaskan kepada tugas-tugas seorang raja pemutar roda, yaitu disebut Cakrowati. Setelah mendengar mereka, raja melakukan penjagaan pelindungan, tetapi tidak. Nah ini kesalahannya ya. Kesalahan yang pertama yaitu raja tidak memberikan persembahan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga akibatnya rakyatnya mengalami kemiskinan ya. Dengan meningkatnya kemiskinan, seorang mengambil apa yang tidak diberikan, dengan demikian melakukan apa yang disebut pencurian. Mereka menangkapnya dan membawanya ke hadapan raja, dan kemudian berkata kepada raja, "Baginda, orang ini telah mengambil apa yang tidak diberikan
yang disebut dengan pencurian. Nah, karena hal ini, maka dengan perilaku ini maka pelaku pencurian ini dihukum sangat berat ya. Tetapi setelah perilaku pencurian ini menyebar ya, di wilayah tersebut, maka meningkatnya jumlah ini akibat dari pencurian ini, maka meningkat ya perilaku pembunuhan. Umur kehidupan manusia pun menurun ya, kecantikan mereka memudar, dan sebagai akibat dari perbuatan tersebut, maka anak-anak dari mereka yang umur kehidupannya 80.000 tahun hanya hidup selama 40.000 tahun. Bayangkan dari hal-hal ini kita dapat memahami bersama bahwa lambat laun umur manusia ini berkurang, yaitu karena banyak pelanggaran terutama moralitas ya, berkaitan tentang moralitas ini dapat disederhanakan, yaitu praktek ya, yang paling wajib khususnya bagi rumah tangga, yaitu 5 latihan moralitas. Kemudian seiring berjalannya waktu, selain maraknya pembunuhan meningkat dari pembunuhan, kemudian kebohongan pun meningkat dari kebohongan. Umur manusia menurun ya, kecantikannya pun memudar ya. Sebagai akibatnya anak-anak dari mereka yang umur kehidupannya 40.000 tahun hanya hidup selama 20.000 tahun. Kemudian dari seorang generasi yang hidup selama 20.000 tahun ini melakukan pencurian ya, orang lain melaporkan hal itu kepada raja dengan mengatakan baginda, orang itu telah mengambil apa yang tidak diberikan. Dengan demikian orang tersebut menerima hukuman ya dari perilaku perbuatan tersebut. Dan dari generasi mereka, kehidupannya umur pada saat itu 20.000 tahun ya, hanya hidup selama 10.000 tahun ya. Dan dari generasi selanjutnya hidup selama 10.000 tahun. Ada yang beberapa cantik dan ada yang beberapa buruk rupa ya. Dan mereka buruk rupa ya, karena iri terhadap mereka yang cantik dan melakukan banyak pelanggaran, melakukan perilaku seksual yang salah. Nah, dengan demikian maka meningkatnya pelanggaran perilaku seksual yang salah, dan hingga akhirnya umur kehidupan manusia menurun, kecantikan mereka memudar, dan sebagai akibatnya anak-anak dari mereka yang umur kehidupannya 10.000 tahun hanya hidup selama 5.000 tahun. Nah, selanjutnya di tahun-tahun selanjutnya ya, dari generasi yang hidup selama 5.000 tahun itu, 2 hal meningkat, yaitu ucapan kasar dan pembicaraan yang tidak bertujuan ya. Dan sebagai akibatnya umur kehidupan manusia menurun, kecantikan mereka memudar. Sebagai akibatnya anak-anak dari mereka yang umurnya kehidupannya 5.000 tahun, beberapa hidup selama 2.000 tahun, 2.500 tahun ya, dan beberapa hidup selama 2.000 tahun ya. Dari pelanggaran ya, hal ucapan yang tidak benar, kemudian umur manusia menurun ya. Nah, dari generasi selama 2.500 tahun itu, ada yang mempunyai iri hati dan kebencian, ini meningkat ya. Umur kehidupan manusia pun menurun ya.
sebagai akibatnya anak-anak dari generasi mereka hanya umur kehidupannya hanya 2.500 tahun, hanya hidup selama 1.000 tahun ya. Kemudian berkembang lagi tentang pendapat yang salah ya, pandangan salah mulai muncul dari 2.500 tahun, jadi hidup selama 500 tahun ya. Dan dari generasi yang selama 500 tahun, umur 500 tahun itu ada 3 hal yang meningkat, yaitu perkawinan ya, pernikahan sedara, keserakahan yang berlebihan, praktek-praktek yang menyimpang. Nah, karena banyak meningkatnya perbuatan itu, umur manusia hidup hanya 200 tahun ya, 200 tahun ya, 200 tahun. Kemudian di era Buddha kurang lebih, di era Buddha pertama 100 tahun ya, sekarang menurun lagi ya. Itu semua terjadi karena banyaknya umat manusia yang melakukan pelanggaran moralitasnya. Dari 100 tahun sekarang paling hanya kurang lebih 80 tahun, masih dasar ya, yang paling 80 tahun. Dan penjelasan tentang menurunnya kehidupan manusia ini juga dijelaskan di dalam salah satu naskah komentar ya, naskah komentar yang ada di Indonesia ya, yaitu di dalam Kakawin-Stasoma, di mana di zaman ini kita ini bukan dari Tripitaka ya, dari sebuah kitab komentar yang merupakan salah satu naskah ya, naskah yang masih dilestarikan di Indonesia, yaitu naskah Kakawin-Stasoma, di mana pada zaman ini yaitu sedang melewati zaman kali ya, zaman kali Yuga namanya, di mana berbanding terbalik ya, antara yang jujur yang manusia yang benar-benar jujur ini mendapatkan penderitaan, dan malah orang-orang yang tidak jujur ini akan mendapatkan kemuliaan. Itu salah satu ciri dari zaman kali ya, zaman kali Yuga namanya. Itu dijelaskan di dalam Kakawin-Stasoma ya, karya Mutantula. Kemudian yang selanjutnya, setelah kembali ke Cakrawati Syahdasutta, tetapi pada masa itu jadi lama-lama ini menurun ya, hingga 10 tahun ya. Umur manusia ini 10 tahun, baru nanti ada perbaikan ya, perbaikan. Setelah ada beberapa perbaikan, kemudian lama-lama umur manusia ini meningkat ya, dan di puncak meningkatnya umur manusia akan datang ya salah satu Buddha ya, yang diramalkan di masa lalu ya, yaitu Buddha Maitreya. Kalau seandainya para bapak ibu ingin membaca langsung itu di dalam Dikanikaya ya, Cakrawati Syahdasutta itu lengkap tentang ini, Cakrawati Syahdasutta. Nah, setelah Buddha Maitreya turun, kemudian lambat laun dan Dhamma lenyap, kemudian lambat laun akan ya satu persatu ya. Di dalam Anguttara Nikaya itu dijelaskan ada 9 ya, ada 9 matahari akan muncul, baru di saat matahari ke-9 terus lambat laun bumi akan hancur dan membentuk kembali. Itu sih kurang lebih ya tentang kenapa umur manusia dari tahun ke tahun menurun ya.
yaitu disebabkan karena pelanggaran, banyak pelanggaran terkaitan tentang moralitasnya. Dan kemudian guru Araka kembali menjelaskan ya, di zaman sekarang ini seseorang dapat dengan benar mengatakan kehidupan manusia adalah singkat, terbatas, cepat berlalu, memiliki banyak penderitaan dan banyak kesengsaraan. Seseorang harus memahami hal ini dengan bijaksana. Ia harus melakukan yang bermanfaat dan melakukan praktik moralitas karena memahami bahwa kehidupan manusia ini sangat singkat ya. Karena pada masa sekarang seorang berumur panjang selama 100 tahun ya, sedikit yang lebih dari itu. Dan ketika hidup selama 100 tahun, ia hanya hidup selama 300 musim ya. Ini di perhitungan masa itu ya. 100 musim dingin dan 100 musim panas dan 100 musim hujan. Ketika hidup selama 300 musim, ia hidup selama ini perhitungan dari itu ya. Jadi perhitungan di masa itu ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ini ada banyak ya. Nah, demikianlah para biku, kehidupan manusia dengan umur kehidupan 100 tahun sangat singkat ya. Dan batas umur kehidupannya, jumlah musim dan tahun, bulan dan 2 mingguan atau setiap 2 minggu, jumlah malam, hari, dan makanan dan rintangan untuk makan, apapun itu para biku yang harus dilakukan oleh seorang guru demi belas kasih kepada siswanya dan demi kesejahteraan pada mereka, yaitu dengan kembali mengajarkan dhamma. Dan ada satu pesan lagi dari seorang guru Araka, yaitu ya, lakukan meditasi ya, jangan lengah ya, jangan menyebabkan penyesalan kelak. Ini adalah instruksi dari guru Araka. Nah, maksudnya di sini adalah mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih memiliki kesempatan, diharapkan untuk bermeditasi ya, melakukan praktek meditasi di kehidupan sehari-hari ya. Tidak perlu lama ya, tidak perlu berlama-lama, tidak perlu lama, tetapi paling tidak kita sudah berusaha meluangkan waktu ya, bukan ini ya menunggu waktu luang ya, tapi meluangkan waktu ya, agar kita tidak menyesal ya. Karena belum tentu nanti ketika datang penyakit, datang usia tua, kita dapat mempraktekkan ini ya, meditasi dengan baik. Dan kemudian saya juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada para pasang wanita tentang pentingnya ya menjaga kesehatan kita dengan baik. Karena dalam menjaga kesehatan ini tentunya diperlukan upaya yang sangat rutin ya, yaitu dengan menjaga dua hal ini, yaitu pola hidup dan pola makan. Pola makan ini yaitu memakan dan meminum yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian berkaitan tentang pola hidup, yaitu membagi waktu dalam satu hari menjadi tiga waktu. Waktu serius bagi berumah tangga digunakan untuk bekerja, waktu untuk istirahat tentunya, dan waktu untuk jeda. Waktu jeda ini kita gunakan untuk ya berlatih meditasi itu. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama bisa melihat ini ya,
mungkin yang ada payungnya di sebelah kanan di altar ya. Ya, ini merupakan salah satu praktek ya, salah satu praktek nyata ya di sekitar kita ya tentang upaya ini ya, upaya kausalia. Jadi ada suatu pesan Buddha ya, ajarkanlah dhamma sesuai dengan bahasa dan tradisi ya. Jadi maksud kami di sini yaitu tidak yang di sekitar kita saja dulu ya yang ada, dan kita memahami ya, kita mungkin wujudnya hanya ini ya, hanya payung dan bambu ya, tetapi makna dari filosofi tersebut yaitu tiga bambu itu merupakan ini ya, merupakan simbol dari Triratna yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan di dalam bambu tersebut ada apa? Ada air ya, air ini, air dari sumber mata air ya, dari Tirta Ampul ya, dari Gianyar. Fungsinya karena di Bali terutama ya sangat identik sekali dengan ini ya, pemercikan ya, air tirta ya, air, maka kita paling tidak dapat ya mengakomodir kebutuhan tersebut ya. Dan di depannya ada canang ya, ada canang sari ya. Jadi di dalam canang sari itu ada 5 warna ya. Itu juga simbol dari Pancatathagata ya, menjadikan Buddha. Dan untuk mengambil air ya, air tersebut ya, untuk mengambil air tersebut di Tirta Ampul, nama sumber airnya yaitu Pancakatirta ya, yaitu artinya Pancatathagata ya. Dan kemudian terkait dengan bagian-bagian yang ada di altar, tentunya ada rupa Buddha Sakyamuni. Kemudian ada ya, di belakang saya ada 8 persembahan ya. 8 persembahan ini memiliki ya sebagai upaya ini ya, upaya kausalia bagaimana kita mengajarkan dhamma dengan budaya dan tradisi setempat ya. Ada 2 ya. Ini 8 persembahan ini filosofinya tentang pada masa itu Buddha mengajarkan dhamma ya. Ada 2 ya, 2 air ya, air minum dan air cuci kaki. Nah pada zaman dulu sebelum Buddha memasuki ini rumah umat ya, di malam hari ya, di malam hari pasti disediakan air ya. Nah kemudian dipersilakan untuk minum ya para Buddha dan para biku. Kemudian ada bunga ya. Setelah mempersilahkan Buddha dan para muridnya, mempersilahkan untuk ya setelah cuci kaki, kemudian mempersembahkan ya bunga ya, bunga, dan kemudian setelah mempersembahkan bunga, kemudian mempersembahkan ini pelita ya, menyalakan pelita. Makanya ada pelita. Pada saat itu kan belum ada listrik ya, jadi menggunakan pelita ya sebagai penerangan. Nah di pagi hari para umat mempersembahkan dana makanan ya, simbolnya ada makanan dan ada ya jubah yang digulung ya, itu sebagai simbol. Jadi 8 persembahan ini memiliki filosofi tentang cara ya pada masa itu, pada saat Buddha mengabarkan dhamma. Dan berkaitan tentang foto yang di samping ya, beliau adalah Yang Mulia Asin Jinarakita ya, foto yang di altar ya sebelah kiri ya. Saya sengaja memasang foto tersebut karena memang jasa Yang Mulia Asin Jinarakita ini sangat, terutama tentang ini ya, berkaitan tentang kebangkitan agama Buddha di Indonesia.
beliau adalah biku pertama di Indonesia ya. Dan berkat satu kata ya, satu kalimat dari Sang Hyang Kamahyanika, agama Buddha ini dapat kembali terselamatkan ya. Kita beruntung hari ini ya. Hari ini kita beruntung di saat ini kita beruntung karena dapat berkegiatan dengan baik. Di masa itu nasibnya tidak seberuntung sekarang. Ada satu pertanyaan ya ditanyakan oleh pihak dari pemerintah kepada salah satu cendekiawan Buddhis bernama Dr. Cornelis Wower ya. Dan pada masa itu di Indonesia diwajibkan setiap agama memiliki Tuhan ya. Kemudian Dr. Cornelis Wower ini ditanya oleh seorang ini dari pemerintah, petugas pemerintah, apa nama Tuhan dalam agama Buddha? Kemudian Dr. Cornelis Wower menjawab, yaitu Sang Hyang Adi Buddha. Nah, kalimat Sang Hyang Adi Buddha ini merupakan salah satu kutipan ya, yang ada di dalam pustaka Sang Hyang Kamahyanika ya. Dan Sang Hyang Kamahyanika sampai saat ini masih tetap dilestarikan dan sudah diterjemahkan oleh seorang dokter budaya Kandajaya dari Bogor. Dan di tanggal 13 ya, tanggal 13 sampai 17 beliau mengadakan di Bali, di Buddha Keling Karangasem, mengadakan lokakarya ya, lokakarya tentang Borobudur ya, dimana lokakarya ini sangat penjelasan ini sangat penting ya, dimana mantra dari Borobudur saat ini masih tetap dibaca ya di Gria Buddha Keling Karangasem ya, dimana pada saat itu ya, Dr. Budaya Kandajaya ini meneliti Borobudur selama 30 tahun ya, dan menemukan lempengan prasasti yang ada ditemukan di bawah ya, kaki-kaki Borobudur itu ya. Dan setelah dikumpulkan ternyata itu adalah sebuah mantra ya, sebuah mantra, yaitu mantranya adalah Adi Buddha ya, mantra Adi Buddha Puja. Dan mantra ini dilestarikan dari era Mataram kuno ya, Borobudur, kemudian masih dilestarikan di Majapahit, kemudian sampai sekarang ya, sampai sekarang setiap pagi masih dibaca dan didaraskan di Gria Buddha Keling Karangasem Bali. Kita berbahagia ya, karena di Bali Buddha ya, agama Buddha ya, yang berasal dari Nusantara ini masih tetap dilestarikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.